Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu rahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita bisa ketemu lagi setelah libur sekian purnama. Dan sampai saya lupa ini sampai mana halaman berikut. Halaman 70 ada menghadiri orang mati. 70. Makin mayit. Ya, halaman 70. Ya, Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ada menghadiri orang mati, menalkin mayit. Muslim telah meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah orang yang akan mati di antara kamu, sehingga nanti letak perbedaan pendapat di antara kaum muslimin pada hadis ini. Yang saya pahami, lakinu mautakum, maut di sini adalah monggo ibu, orang yang akan mati. Jadi kita diminta mentalkin orang yang akan mati dengan la ilaha illallah. Tapi sebagian kaum muslimin memahami maut di sini orang yang sudah mati, sehingga nanti muncul istilah tahlilan, ditahlilke nek wis mati. Padahal sebenarnya kalau kita mau kembali ke hadis ini, yang saya pahami mau takum niku yang mau mati, bukan yang sudah mati. Karena kalau yang sudah mati niku istilahnya atau bahasa Arabnya niku mayit. Sehingga kalau konteksnya adalah mentalkin la ilaha illallah yang sudah mati, maka lakinu mayitakum atau amwatakum, mayit-mayitmu, la ilaha illallah. Nah, tapi ya namanya perbedaan ya sudah terjadi, ya pun. Artinya dalam konteks ini, ya, dengan silakan milih, tapi pilihan juga harus berlandaskan dasar. Ketika dasarnya yang jenengan yakini kuat dan jenengan milih untuk mentalkin setelah mati, monggo. Dan bahkan di beberapa tempat niku mentalkinnya niku ketika dimasukkan di kuburan, posisi masih diuruk niku loh. Nah, niku ditalkin. Nah, makanya Ibu rahmatullah Allah, pada akhirnya yang namanya ibadah niku punya sifat namanya taufikiyah. Taufikiyah niku kedah nderek taufiknya Allah dan Rasulnya, yaitu syariat. Karena nanti berlaku hadis, man ahdasa fi amrina hada wa radun. Siapa yang kemudian ahdas, membuat-buat dalam agama ini sesuatu yang tidak pernah kami contohkan, ya amalnya tertolak. Nah, sehingga kalau kembali ke sini, maka orang yang mau mati, mau meninggal itu harus diajarkan la ilaha illallah. Kenapa? Nanti ada hadisnya, saya baca lagi. Dan Ibnu Abi Dunya menyebutkan dari Zaid bin Aslam, dia berkata, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, apabila ada orang akan meninggal, maka ajarilah dia mengucapkan la ilaha illallah, karena sesungguhnya tidak seorang pun yang diakhiri hidupnya dengan kalimat itu ketika mati, melainkan kalimat itu akan menjadi bekal menuju surga. Sehingga Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, melalui riwayat ini, catatan kakinya hadisnya dhaif, walaupun nanti ada penguatnya, ada syawahidnya, maka seorang muslim seharusnya seyogianya diusahakan kalimat terakhirnya adalah kalimat tauhid, kalimat thayyibah la ilaha illallah. Makanya bakti seorang anak kepada orang tuanya yang terbaik adalah ketika dia bisa menemani orang tuanya di akhir hayatnya. Bahkan nanti kayak Ustadz siapa namanya, Subhan, Subhan Bawazir,
beliau mengatakan bahwasanya orang tua itu kalau sampai bisa anak itu mengangkat keranda jenazahnya menuju kuburan, maka itu kebahagiaan yang luar biasa. Dan nanti beberapa ustadz yang lain itu menyatakan bahwasanya bakti anak yang terbaik bukan soal memberikan dunia pun kok diberikan baik, cuman maksud saya yang mereka tekankan adalah ketika mereka bisa menghadirkan hidayah buat orang tuanya. Nah, hidayah ini tergantung kondisi orang tuanya. Kalau orang tuanya kafir, ya diislamkan. Orang tuanya Islam tapi tidak sholat, ya diajak sholat. Orang tuanya Islam nih ahli maksiat, kan ada orang tua tukang main, tukang mendem, ya diajak tobat. Orang tuanya mungkin ahli bid'ah, ya diajak ke sunnah. Orang tuanya ahli kesyirikan, diajak ke tauhid. Nah, puncak dari semua itu adalah ketika orang tuanya bisa diusahakan, bahkan dipastikan dengan usahanya itu yang terucap adalah kalimat tauhid la ilaha illallah di akhir waktu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga menyeru, saksikanlah orang yang akan meninggal di antara kamu sekalian, ajari mereka dan ingatkanlah supaya mengucapkan la ilaha illallah, karena sesungguhnya mereka melihat apa yang tidak kamu lihat. Ini menjadi dalil atau ini menjadi arahan dari seorang sahabat yang mulia bahwasanya kalau orang muslim itu tidak ada keluarganya, maka saudara sesama muslim seharusnya mengusahakan untuk membersamainya. Jadi jangan sampai mbahnya anak-anaknya wis merantau terus sudah tahu sakit gitu. Nah, kita sebagai tetangga diem-diem aja terus tiba-tiba kok ambune ra enak ya. Mendapatinya meninggal gitu. Nah, itu sebuah kedoliman tetangga kepada tetangganya. Ya harus kita endai ini apa? Tilii ya, disambangi ya, dingainguk itu loh, dilihat-lihat gitu. Nah, mungkin sehari 2 kali, sehari 3 kali gitu. Ya gantian otomatis. Maka pentingnya bertetangga di dalam Islam itu sampai Jibril itu mengingatkan kepada Nabi Muhammad, tonggomu loh Muhammad, tonggomu, sampai Nabi Muhammad itu sampai membatin. Engko gak ojo-ojo bar iki ngomong nek dum-duman warisan tonggomu kayak ono gitu. Gitu. Jadi dalam Islam itu sampai ada bab khusus adab tentang atau adab kepada tetangga, bertetangga seperti apa gitu. Nah, maka ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau orang itu jelas misalnya tidak ada anaknya atau anaknya merantau semua, maka ya kita sebagai tetangganya harus hadir. Abu Nu'aim menyebutkan pula sebuah hadis dari Makhul, dari Ismail bin Iyas, dari Abu Mu'ad, Utbah bin Hamid, dari Makhul, dari Wasilah bin Al-Asqa, dari Nabi Muhammad SAW. Saksikanlah orang yang akan mati di antara kamu sekalian, ajalilah mengucapkan la ilaha illallah, dan beri mereka kabar gembira tentang surga, karena orang yang bijak sekalipun akan bingung pada saat menghadapi maut. Karena memang kondisinya itu beda gitu. Orang bijak, misal Ustaz wonten mawon, anggaplah ngoten nggih. Niku nek enten masalah ya tetap berlaku dia sebagai manusia biasa. Kembali kepada bagaimana logika dia menghadapi masalah. Kan tidak semua ustaz pintar ekonomi toh. Nah, mungkin ustaz pintar fikih, tidak pintar ekonomi, punya masalah ekonomi pusing juga gitu. Atau mungkin enggak semua ustaz pintar public speaking. Nah, begitu ada masalah sama masyarakat bingung untuk menyampaikan. Mungkin tahu hukumnya tapi menyampaikannya bingung. Atau mungkin ada ustaz yang enggak punya mental yang kuat, begitu berhadapan sama polisi bingung gitu. Padahal belum tentu dia salah gitu. Nah, makanya ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan kalau di dunia aja udah kayak gitu, apalagi ketika kita bertemu dengan malaikat maut, tambah panik sudah. Nah, dalam kondisi panik itu, pengen ngucap la ilaha illallah susah gitu. Maka diperlukan orang-orang yang membersamai, khususon putra-putri kita, putra-putri panjenengan, atau mungkin pasangan kita. Dan sesungguhnya setan amat dekat dengan manusia pada saat itu. Sehingga setan itu sejak manusia itu lahir atau diproses gitu. Diproses bapak ibunya, itu dia ingin ikut campur. Nah, makanya Nabi mengatakan siapa yang kemudian punten nggih berhubungan dengan istrinya kemudian berdoa, ayo temenin apa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
Janibna syaitona wa janibus syaitona marrozaktana. Setan itu disebut 2 kali. Ya Allah jauhkan setan dalam proses ini. Dan kalau akhirnya dapat rezeki anak, jauhkan setan dari anak saya. Gitu. Itu kata Nabi, nek nganti lahir dari proses yang ada doa itu, anaknya itu akan dijaga sampai matinya dari setan. Nah, umumnya kita tuh ya nggak harus yang di sini, yang di luar sana. Umumnya itu kan dan akhirnya ya wong tuane ketika mereka lahir ya kudu ndongake. Kadang wong tuane ya lali sisa. Akhirnya sing jenengan lihat ya niku bocah-bocah ning dalan sing ra karo-karo niku. Jadi pas memproses lali ndonga, mungkin ya lali kawin nikah bareng ya gitu kan. Nah, maksudnya lewat zina gitu loh. Nah, kemudian begitu sudah bacot lahir ya ndak didongake juga gitu kan. Ada loh orang-orang tua tertentu nek dijelit donga putrane, "Mah, Bu, dongake aku donga dhewe ora ndek lambe." Ya, saya ada anak yang cerita gitu. Mulai nek njaluk donga ibu kula jenengan nek nyampein dongane ibu iki makbul. Kula njaluk donga ibu kula mesti sauri ngoten niku. Nek mbokmu ora pahamno gitu, sing sabar gitu. Jadi nggih, artinya jenengan nek dongake putrane niku jangan dianggap itu sesuatu yang memberatkan. Paribasane ngapunten nek basa Jawane mung modal abab lho abot. Padahal dia baik itu nanti nama jenengan katut baik gitu. Anake sapa to? Anak ibu iki kan gitu. Sebaliknya nek dia jelek, ya jenengan katut jelek gitu kan. Makanya jangan berhenti mendoakan mereka. Nah, mobil khusus di sini sejak dia itu lahir kita juga itu setan itu berusaha untuk menggoda menyesatkan, kita besar yang menggoda menyesatkan terus sampai akhirnya mau mati itu ya setan nggak menyerah. Makanya nanti ngapunten ada orang niku sakit lama. Jadi kalau mau sabar bentar mungkin tinggal seminggu 2 minggu Allah cabut nyawanya, nggak sabar pilih bunuh diri. Bahkan yang viral kemarin ada jembatan maut gitu. Jembatan maut niku napa? Bukan karena tikungannya tajam terus wong nabrak itu mboten. Dadi wong niku nek ke situ itu kayak ada setan yang manggil itu. Anjloko. Jadi sudah ada 2 pemuda laki-laki semua yang loncat ke situ dalam kurun waktu kurang dari 40 hari. Dan memang tempat-tempat sing napa istilahnya? Nuansane singup, serem gitu-gitu ya jelas itu tempatnya syaitan. Makanya kesalahan mereka itu berhenti di situ, kudune bablas wae. Malah mandek ning kono atau ngudut, ngerokok, terus merenung sing ora-ora, ya wis delok. Wah. Itu enak mengakhiri hidup karena aku ditolaknya. Lu mati masih muda-muda. Masih jomblo-jomblo malah. Jadi nek di logika duwe masalah sama istri ya ora duwe wong jomblo, apalagi masalah sama anak gitu kan, buru-buru gitu. Makanya dia justru sebagai anak yang bermasalah gitu. Terus dia mengakhiri hidupnya dan setan tuh begitu cara mainnya. Jadi jangan sampai gini, jangan sampai merasa wah aku kan wis pengajian terus-terusan, jangan. Bahkan di ujung waktu setan itu nggak akan berhenti. Bahkan jenengan mungkin kita pernah saya sampaikan di sini. Imam Ahmad bin Hambal itu ketika ditalkin putranya itu kudune ngene nerokke la ilaha illallah tapi jawabane ora gitu. Nah, namanya sakarat itu kadang lanjut sampai meninggal, kadang diberi kesempatan untuk sadar lagi gitu loh. Nah, pas sadar itu tanya putranya, "Kok jenengan lo talkin kok jawabane ngoten to?" "Pak," dijawabne. Dia mengatakan, "Enek sing teko ning nggon penampakan sing tak delok." Dhek ngomong, "Mat Ahmad, kowe iki wong apik wis genah slamet." Gitu. Tak jawab orang gitu. Karena kalau sampai dia kemudian mengatakan nah disitulah kemudian ada kondisinya kesombongan. Gitu. Jadi godaannya kita sama ulama itu beda gitu. Nah kita mungkin mikirnya orang mari-mari utang lunas gitu loh gitu. Nah kalau ulama itu godaannya urusan hati, kesombongan dan seterusnya. Nah ibu bin rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, demi Allah yang menggenggam jiwaku sesungguhnya melihat malaikat maut adalah lebih berat daripada 1000 kali pukulan pedang, dan demi Allah yang menggenggam jiwaku tidak ada nyawa seorang pun keluar dari dunia ini sebelum tiap-tiap otot tubuhnya merasakan sakit karena upaya malaikat itu untuk mencabutnya. Nah sehingga dari hadis ini kita akan memahami bahwasanya sakaratul maut itu berat gitu. Nah ibu bin rahmatillah Allah, hukum dan cara mentalkin para ulama kita mengatakan bahwa mengajari orang yang akan meninggal dunia untuk mengucapkan kalimat tauhid ini merupakan sunnah
maksurah, yaitu tradisi yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nggih, sunah niku tegese nggih sebaiknya dilakukan nggih wabil khusus ketika orangnya sudah kesusahan nggih kita sebaiknya ikut membantu. Makanya saya lihat ada beberapa kaum muslimin di Ngeruki itu bapaknya sakarat, sepakat tuh anaknya 3 itu gantian. Pokoknya kita talkin, wow keseleren gantian ono. Yo Mas, kapan ya? Jam kas lah. Gantian. Dan karena bapaknya sudah tidak bisa gerak, terus dilalah punya kasur rodo ombo gitu kan. Nah niku nek munggah ning kasure nggih mungkin dia merasa nggak sopan atau apa gitu. Nah dia nalkene dari bawah kasur taruh bawah gitu, anaknya di lantai gitu. Terus ngangge niku lho, napa sing kaya pipo gitu lho. Nah, Pak la ilaha illallah la ngoten. Jadi boten bengok-bengok ya nek ngapunten nek ndang mati nek boten kan entekke swara gitu kan. Makanya dicedakke. Sing bener jane dibisikke, tapi kasure ombo niku lho. Nah, gitu. Nah, makanya Bibi rahmatullah Allah Subhanahu wa taala kembali ke sini nggih. Kemudian yang kemudian dilaksanakan oleh kaum muslimin. Tujuan hal itu agar akhir perkataan yang diucapkan si mayit adalah la ilaha illallah. Dengan demikian diharapkan hidupnya berakhir dengan kebahagiaan dan termasuk golongan yang tercakup dalam keumuman hadis. Nah, ini yang tadi mau saya sampaikan. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, dalam riwayat yang lain man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya dalam hidup itu adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Sehingga nanti dalam teori atau cara dalam mentalkin ketika si calon atau orang yang sekarat ini sudah mengucap la ilaha illallah, jenengan berhenti dulu. Berhenti nih kamu ditinggal, digatekke, ngendikan apa meleh. Mungkin nek keluar kata-kata selain la ilaha illallah ditalkin lagi. Tapi nek anteng ya sudah, berarti nggih mandek di situ. Kesalahan sebagian orang dia sudah ngetut la ilaha illallah terus digas terus gitu kan. Suwe-suwe yo anyel gitu kan. Wes malah mati gitu kan. Nah, gitu kan. Nah, makanya jangan terlalu semangat gitu. Lain dari itu orang yang akan meninggal tersebut dapat mengingat bagaimana cara mengusir setan. Artinya dengan la ilaha illallah itu harapannya menurut penulis kitab ini yaitu Imam Al-Qurtubi, mudah-mudahan dia juga bisa mengusir setan yang mendekat. Kenapa? Ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Dengan jenengan mengingat Allah, hati jenengan tenang, wabil khusus makna di belakangnya setan itu pergi. Paribasane nek jenengan boten dikir wirid. Niku bentuk pengingat dikir itu banyak toh. Dikir wirid, salat, baca Quran, pengawasan gitu kan. Nah, dengan jenengan melakukan macam-macam proses mengingat Allah itu tadi, jenengan akan secara tidak langsung menyingkirkan gangguan syaitan. Sebaliknya ketika jenengan tidak lagi sholat, tidak lagi baca Quran, tidak lagi dzikir wirid, tidak lagi dengarkan pengajian, tidak lagi jenengan mung bengong menatap langit-langit rumah, ya, akhirnya setan datang. Pikir apa? Mbok ngene, mbok ngono, mending rono, mending rene. Akhirnya yang terjadi ya itulah pelanggaran-pelanggaran syariat. Jadi innan nafsal amaratu bisu, secara kejiwaan kita itu sudah selalu membisikkan hal yang jelek, belum lagi nanti ada jin korin yang ngajak kejelekan. Makanya dengan kita masuk masjid, kita masuk majelis ilmu, kita qiraah, tahsin dan seterusnya gitu, maka itu semua paling tidak menyingkirkan syaitan selama jenengan ada di tempat-tempat atau di proses mengingat Allah itu. Misal temiki sejam, selama sejam ini jenengan insya Allah loh ya, umumnya loh, jenengan nggak akan kepikiran narap ngopo-ngopo kejaba ya di sini gitu loh. Tapi begitu sudah pulang misal di jalan, kok mampir gini, mampir kono kan sudah mulai gitu loh. Nah, masjid juga gitu. Orang kalau sudah di masjid misal ngajian ya sudah tidak akan kepikiran gimana gitu. Nah, Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena itu setan datang untuk merusak akidahnya sebagaimana akan diterangkan nanti. Maka apabila orang yang akan mati itu sudah dapat mengucapkan kalimat tauhid sekali, maka jangan diulangi loh tadi saya sampaikan. Supaya dia tidak gelisah atau mengeluh, malah nesu, cerewet, berbeki gitu. Bisa loh. Mungkin pas dia denger ngikuti terus tiba-tiba kok dengar tapi dia nggak jelas gitu. Akhirnya terus responnya berbeki gitu. Terus mati berarti gua. Repot tau kan. Para ulama memang tidak suka memperbanyak talqin dan mengulangnya berkali-kali apabila orang yang akan mati itu telah menerima pengajaran tersebut atau telah memahaminya. Sehingga nanti bentuknya ada dua. Nek masih bisa diajak ngobrol, Pak, yo, nyauri toh. Maka kalimatnya bukan langsung la ilaha illallah tapi go ngendikan
la ilaha illallah. Nah, baru beliau nirukan. Ini yang dilakukan Nabi kepada Abu Thalib. Nah, masih bisa diajak ngobrol. Ya ami qul la ilaha illallah uhajjun laka bi indallah. Menghentikan la ilaha illallah supaya ini nanti bisa menjadi argumen saya kepada Allah nek jenengan bersahadat dengan muslim itu. Tapi Abu Jahal sebelah mengatakan mosok kowe meninggalke agamane nenek moyangmu, mbahmu gitu kan. Akhirnya disitulah dia tidak mau mengucapkannya sampai mati. Makanya kalau masih bisa ngerespon gitu, tapi kalau udah tidak bisa respon, diceluk pak, celuk nopo-nopo serang respon gitu kan, nah maka langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ngucap, ulangi terus. Begitu ngucap la ilaha dengan berhenti, jangan digas gitu. Nah, ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Ibnu Mubarak umpamanya dia berkata, ajarilah orang yang akan mati mengucapkan la ilaha illallah, dan apabila telah mengucapkannya maka biarkan dia. Abu Muhammad Abdul Haq menjelaskan hal itu karena bila dipaksa orang yang akan mati itu justru gelisah dan ngeluh, lalu setan menjadikannya berat untuk mengucapkan kalimat itu dan menyebabkan su'ul khotimah. Loro wongi keberbeken terus akhirnya males nerokke gitu. Nah, malah su'ul khotimah. Bahkan ada cerita itu, saya dapat cerita itu ketika ditalkin tuh ngikuti gitu kan. Tapi ya mungkin sing nalkin ya orang mudeng gitu kan, nggak tahu, nggak paham itu. Akhirnya ya terakhirnya apa? Nyuwun kan digoke sertifikat omah lemah lan sak piturute. Punya lelah tuan tanah. Begitu dijigoke dikerekep mati gitu kan. Makanya nggih hal-hal seperti itu yang saya ceritakan itu nek bisa diambil pelajaran. Loh berarti aku ra itu di lemah akeh boleh gitu kan. Cuman maksud saya tuh gimana ya? Apa yang kita miliki itu jangan dicanolkan di hati gitu loh. Nah, nanti tidak malah kegowo sampai mati kayak gitu. Bukan kegowo niku sebagai amal jenengan. Mau kegowo gua arep ngantarke mati gitu kan sia-sia banget ya gitu gitu. Makanya orang-orang yang mati masih meninggalkan banyak tinggalan, nah itu mereka itu menyesal dan berkata kepada Allah, Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah kalau boleh kula nyuwun izin untuk balik sekedap mawon. Mboten suwe-suwe sekedap. Nek sebentar itu ngapain? Bukan untuk ibadah yang lama. Salat niku 5 menit, 10 menit niku suwe lho. Berarti aku kesuwen gini salat 10 menit buatan. Maksud saya 5 menit itu kalau kita sambil menunggu itu nggih lumayan loh gitu. Maka yang dipilih sama si para roh ini kalau mau balik itu mau sedekah. Sedekah paling gampang. Jika sertifikatnya siji lebokke yayasan pundi napa lebokke orang yang amanah, nyoh iki sedekahno. Baliknya ning kuburan mau iso ya, tapi enggak bisa kan gitu. Makanya bentuk penyesalan itu kan. Rabbi laula akhortani kalau boleh gitu. Ya, kalau enggak boleh ya enggak boleh, sudah bukan zamannya. Termasuk nanti kisah ruhnya Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Nabi SAW yang kemudian naik ke Aras, dimasukkan di tembolok burung berwarna hijau yang dia tiap hari turun ke surga, makan dari buah surga dan minum dari surga. Begitu sudah puas, Allah bertanya, aku njalukmu apa le gitu. Kata Ja'far bin Abi Thalib, saya pengen dengan hidupkan lagi, dan dalam kondisi hidup itu saya jihad lagi, mati syahid lagi, kesini lagi. Kata Allah, wis ra iso liyane. Terus akhirnya beliau mengatakan, "Nggih, kalau gitu saya minta dengan kabarkan keadaan saya kepada orang-orang yang ada di dunia." Makanya kemudian turun ayat, "La taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun." Jangan kamu katakan orang yang mati syahid itu mati, tapi mereka itu hidup di sisi Rabb-nya dan mendapatkan nikmat. Nikmatnya apa tadi? Sudah ngicipi surga sebelum jenengan masuk surga. Tapi waktu masuk surga mereka dalam bentuk burung, jadi aman, surga jenengan mboten diapa-apain. Jadi dia cuma namanya burung itu kan apa tau, wale notol wis lunga gitu kan, minum udah gitu loh. Tapi nek niku bentuke wong kan ya wah di kabeh diapa-apake, diacak-acak atau gimana ini. Nah maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nah itulah Ja'far bin Abi Thalib yang syahid dalam perang Mu'tah. Nah kemudian kembali ke sini.
Demikian itu pula yang dianjurkan oleh Ibnul Mubarak. Kata Al Hasan bin Isa, Ibnu Mubarak pernah berkata kepadaku, ajarilah aku mengucapkan syahadat dan jangan kamu ulangi kecuali aku mengucapkan perkataan yang lain. Jadi sama dengan yang saya sampaikan tadi. Maksudnya agar orang yang meninggal dunia itu mati dalam keadaan tidak ada satupun apapun di dalam hatinya kecuali kalimat la ilaha illallah, karena yang penting adalah apa yang ada di dalam hati. Maka perbuatan hatilah yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang merupakan penyebab keselamatan itu yang ada di dalam hati. Nah, bisanya mengucapkan karena hatinya sinkron, bisanya mengucapkan dan hatinya sinkron karena dulu di dunia mengamalkan yang sinkron dengan itu. Sehingga Al-Quran menyebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah, ilmuilah bahwasanya dia Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Sehingga jenengan harus mengilmui la ilaha illallah itu apa itu. Jadi ini bukan cuma sekedar kalimat yang diucapkan tok tapi tidak diilmui. Berapa banyak orang sering tahlilan ya, gitu. Tapi tanggal-tanggal tertentu buang sajen. Itu namanya tidak sinkron antara perbuatan dan ucapan. Sehingga kalau itu yang terjadi, maka akhir hayatnya menjadi susah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Pramila, la ilaha illallah itu punya rukun. Rukunnya apa? 2, yaitu yang pertama an-nafyu, yang kedua al-isbat. An-nafyu ini kenapa? Menolak. Kita katakan la ilaha, kita tolak, tidak ada ilah yang boleh disembah selain illallah, kita tetapkan kecuali Allah. Orang lain nyembah yang lain silakan, itu pilihan dia, lakum dinukum waliyadin. Tapi ketika kita sudah mengatakan fashhad bi anna muslimin, saksikan kalau kami ini muslimun, orang-orang yang beriman menyerahkan diri pada Allah, ya kita harus menetapkan tidak ada yang boleh disembah selain Allah. Ketika tidak boleh disembah, niku nggih bentuke semua bentuk peribadatan kepada Allah tidak boleh dialihkan kepada selain Allah. Contohnya apa? Rukuk sujud. Rukuk sujud itu hanya kepada Allah, sehingga tidak boleh kepada makhluk. Pramila Nabi mengatakan nek sujud makhluk ke makhluk itu boleh. Sing tak kon sujud kuwi wanita kepada suaminya. Ning nggo gandeng ra entuk ya ora tak kongkon. Makanya kok ada murid sujud ke gurunya, keliru niku, tak perlu gitu kan. Atau sebaliknya, suami sujud ke istrinya, soalnya merasa bersalah itu. Niku nggih mboten usah, jenengan sebagai istri ndak boleh kemudian aku saiki hebat, ndak. Justru itu salah gitu. Wis ora usah sujud ya, kalau maaf ya maaf, ora usah sujud, malah nambahi dosa sampean gitu. Nggih. Wis nek pengen tak maafke terkait aku ning Semar. Wah, tak maafke. Enggak apa-apa, hak jenengan kok gitu. Tapi nek jenengan justru dengan proses itu kok kemudian jenengan merasa baik, itu justru salah itu. Nah, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai mana tadi? Nah, kemudian bentar. Saya katakan terkadang mana tadi? Perbuatan hatilah yang diperhatikan Allah Subhanahu wa taala dan yang merupakan penyebab keselamatan. Adapun gerakan lidah tanpa ada landasannya di dalam hati maka tidak berguna dan tidak dianggap adanya. Artinya hatinya harus sinkron dalam hidup. Untuk bisa menyingkronkan hati dan mulut tadi, perbuatannya harus benar. Kemudian saya katakan terkadang talqin bisa dilakukan dengan menyebutkan hadis di sisi orang alim yang akan meninggal, seperti yang diceritakan oleh Abu Nu'aim bahwa Abu Zur'ah akan meninggal. Ini kisah paling luar biasa. Di sisinya ada Abu Hatim, Muhammad bin Salamah, Al-Mundir bin Syazan, dan sejumlah ulama lain. Itu ulama-ulama ahli hadis. Nah, bahwasanya di sekitar Abu Zur'ah itu ada ulama-ulama ahli hadis, dan mereka menyebutkan hadis tentang talqin. Tapi kemudian mereka malu kepada Abu Zur'ah, karena Abu Zur'ah ini lebih paham hadis daripada yang lain. Yang mula-mula mereka berkata, marilah kita saling mengingatkan hadis, yuk hafalan hadis yuk. Jadi ini ceritanya syekh-syekh hadis, ulama-ulama hadis ngumpul, sing paling ahli ini pun lebih sekarat, sampai sakaratul maut mau meninggal. Nah, yang sekelilingnya mengatakan, yuk kita hafalan hadis yuk, nih kene yuk.
Maka berkatalah Muhammad bin Salamah, telah bercerita kepada kami Ad-Dhahab bin Makhlad, haddatsana Ad-Dhahab bin Ibni Makhlad an Abu Asim an Abdul Hamid bin Ja'far an Soleh bin Abu Ghorib. Terus dia berhenti, etok-etok lali. Maka berkata pula temannya yang lain Abu Hatim, haddatsana Bandar an Abu Asim an Abu Hamid bin Ja'far an Soleh bin Abu Ghorib, tetapi dia tidak meneruskan, berhenti di situ. Kemudian siang sekarang tadi Abu Zur'ah, meski dalam kondisi naza, nyawanya mau keluar, beliau kemudian nyambung pas nih dulu, pas sekarang itu nyambung. Haddatsana Abu Asim an Abdul Hamid bin Ja'far an Soleh bin Abu Ghorib an Kasir bin Murrah al-Hadromi an Mu'ad bin Jabal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Habis mengucap itu meninggal. Jadi dia menutupkan membaca hadis dari teman-temannya yang datang, dan setelah dilengkapi hadisnya dia meninggal. Wah, ngoten. Makanya nggih, Ibu yang dirahmati Allah, inilah para ulama. Nah, nek kita ndak bisa yang kayak gini ya langsung aja la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, sesudah itu Abu Zur'ah pun menghembuskan nafasnya yang terakhir, semoga Allah merahmatinya. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Subrumah, dia berkata, saya bersama Amir As-Sa'bi menjenguk orang yang sedang sakit. Kami dapati orang itu sangat menderita, dan di sisinya ada orang yang mengajarkan membaca syahadat la ilaha illallah. Dia mengajarinya seperti itu banyak-banyak. Maka As-Sa'bi menegurnya, kasihanilah. Terus-terusan ramandek gitu kan. Sik. Oke. Musakin. Maka tiba-tiba orang sakit itu berkata, kamu ajari aku atau tidak? Sesungguhnya aku tidak pernah berhenti mengucapkannya. Bahkan dia kemudian membacakan firman Allah Quran surat Al-Fat ayat 26, dan Allah membuat mereka selalu mengucapkan kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa dan patut memilikinya. As-Sa'bi menutup dialog, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan teman kita ini. Maka ketika Al-Junaid akan meninggal, seorang berkata kepadanya, ucapkanlah la ilaha illallah. Al-Junaid menjawab, aku tidak pernah melupakannya, aku selalu menyebutkannya. Saya katakan bagaimanapun orang yang akan mati harus diajari dan diingatkan mengucapkan syahadat, meskipun dia pun sangat sadar. Karena Abu Nu'aim Al-Hafidh pun menyebutkan sebuah hadis dari Makhul dari Wasilah bin Al-Asqa dari Nabi SAW, saksikanlah orang-orang yang akan meninggal dunia. Maksudnya saksikan itu kan nemeni gitu loh, bukan mau ditonton tok kan ngancani gitu. Dan ajarilah mereka mengucapkan la ilaha illallah, dan beri dia kabar gembira tentang surga. Karena orang laki-laki dan perempuan yang bijak sekalipun akan bingung ketika menghadapi kematian. Dan sesungguhnya setan amat dekat dengan manusia pada saat itu. Demi Allah yang menggenggam jiwaku, sesungguhnya melihat malaikat maut itu lebih berat daripada 1000 kali pukulan pedang. Dan demi Allah yang menggenggam jiwaku, takkan keluar nyawa seorang pun di dunia ini sebelum setiap anggota tubuhnya merasa sakit atas upaya malaikat mencabut nyawanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, malaikat maut datang kepada seorang laki-laki. Nabi melanjutkan, lalu malaikat maut itu meriksa di dalam hati orang itu, maka tidak ada ditemukan di dalamnya apa-apa. Lalu dia membuka kedua rahang orang itu, maka dia dapati lidahnya menempel pada langit-langit mulutnya. Rupanya ia sedang mengucapkan la ilaha illallah, maka diampunilah dia berkat kalimat ikhlas itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki adalah bab yang kita bahas, yaitu tentang mentalkin orang yang akan meninggal. Sehingga mentalkin adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah agar ditirukan. Ketika dia sudah menirukan, kita berhenti lebih dulu. Atau bisa juga dengan mengucapkan atau membacakan hadis-hadis tentang talqin, syukur-syukur dia hafal, dia melanjutkan gitu kan. Atau nanti dalam hadis yang lain, iqra'u yasin limautakum, bacakan yasin
untuk orang yang mau mati. Sekali lagi tadi di depan saya sudah katakan mau takum niku orang yang akan mati, bukan orang yang sudah mati. Nah, sehingga orang yang OTW meninggal niku jenengan bisa bacakan Yasin. Nah, niki kula kayak contoh, Ramadan yang lalu tantenya istri saya dikabari koma niku dari titik gitu. Nah, ten PKU Jogja. Akhirnya kita ke sana di PKU Jogja itu saya sampai sana itu sekitar jam 4 lebih dikit lah. Terus masuk ke rumah sakit itu terus ngantri dan seterusnya karena dia udah di ICU gitu. Terus dapat giliran saya masuk, yang lain terus ngono kae lah sibuk ngobrol ya wis saya berdiri aja kan di ICU kan nggak dikasih tempat duduk gitu. Saya berdiri, ya, tak bacakan Yasin, selesai 1 kali baca, saya ulangi lagi. Ya. Begitu dapat setengah, kira-kira setengah ya, niku sama dokternya atau perawatnya atau orang situlah. Nah ini mau dikasih tindakan apa gitu kan. Nah, niku udah dikasih selang macam-macam, termasuk yang di hidung itu ada selang niku, selangnya niku narik kayak kotoran itu, cairan tapi kotor gitu. Kayak lendir tapi hitam-hitam gitu. Nah, itu waktu pas saya bacakan di awal itu selang itu kan selangnya putih, jadi kotorannya kelihatan banget gitu. Nah, begitu saya bacakan dapat 1 kali itu mulai lendirnya itu putih itu, enggak ada itu nih, enggak ada irang-irangnya tadi itu loh. Jadi cara kotoran itu udah keluar ini. Nah, begitu saya suruh keluar ya sudah, terus delalah ya udah mau maghrib terus kita pamit pulang, nanti buka di jalan gitu kan. Nah, malamnya dikabari meninggal. Padahal beliau kayak gitu tuh dari kemarin-kemarin. Makanya Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ngerti dalil, dipraktikkan dengan baik dan benar gitu kan. Insya Allah malah mempermudah kematian orang-orang yang kita cintai gitu. Tapi nek kita ndak paham, nggak tahu ilmunya, terus akhirnya paribasane wong waton gitu kan. Wah, kok ilah malah gitu nanti dia. Akhirnya ya tadi tuh merasa terganggu. Makanya setan datang membisiki gitu kan, akhirnya dia marah-marah meninggal malah. Gitu. Sehingga ibu-ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita pelajari ini menjadi pelajaran berharga bahwasanya dengan harus mempersiapkan diri baik sebagai si calon mayit itu sendiri maupun sebagai orang-orang yang menemani orang-orang yang akan mati. Lah siapa ya? Mungkin dimulai dari orang tua kita kalau masih ada. Kalau tidak ada ya mungkin tetangga kita, mungkin teman-teman kita. Jadi kok dikabari si fulan koma misal gitu. Nek saged jangan cuman tilik tok. Oh, cek koma tok urung titik ya mulih gitu. Kan wis tak gawake jeruk ngene mboten kolu punan ngoten niku. Saestu. Mane kula tilik buleke tantene istri saya wis ndak bawa apa-apa. Kayak amplop beres gitu kan. Itu malah genah bayar rumah sakit gitu. Maksudnya jenengan bawain jeruk segala macam, paling siapa yang mau makan, putra-putrinya toh. Nah, makanya jenengan kalau memang teman-teman saudara jenengan itu posisinya sudah koma, ya sudah masuk sebentar bacakan Yasin gitu kan. Dan pada waktu itu saya sempat susunkan doa yang panjang gitu kan, dan ya doanya intinya ya minta sembuh, kalau akhirnya tidak sembuh minta husnul khotimah dan seterusnya gitu kan. Saya bikinkan sak terjemahane gitu, tak kirim ke istri saya bilang kirim ning sepupumu itu karena kan saudara dari istri saya gitu. Mocok ke itu. Jadi saya bacakan itu, saya bacakan Yasin, bacakan Yasin gitu. Nah, lala pas saya sini dapat 1,5 terus disuruh suruh keluar. Ya sudah kita keluar. Lala ya sudah mau maghrib jadi kita pulang. Nah, Ibu dan rahmatullah Allah, kok pilih sampai segini dulu. Ada yang mau ngejak rame kah? Dipersilakan. Kalau baca Yasin itu untuk yang sakit biasa aja. Enggak apa-apa. Sakit enggak apa-apa. Sakit atau yang mau meninggal enggak apa-apa. Tapi yang tadi yang saya bilang, kalau mau takum niku dipahami orang yang sudah mati. Nah, ini nek saya kok kurang cocok gitu karena mau niku ya orang yang mau mati bukan yang sudah mati. Sehingga kalau jenengan mau nglakoni niku, nglampahi niku, ya jenengan harus menghadirkan dalil untuk yang mati, yang sudah mati gitu. Itu. Ngaten Ibu. Nggih. Sanesipun wonten napa mboten? Tenenten. Gimana Bu? Kan orang waktu pas saya
anak-anaknya tuh sampai cium kaki ibunya gitu. Nah, itulah. Sampai bener-bener kakinya Ya itulah. Saya mau nanti saya dibilang wah ini kan bagi mereka kan nanti seperti orang tua kan nggak boleh banget apa sujud. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Makanya tadi kan Nabi mengatakan nek umpomo ento itu seorang istri tak suruh sujud pada suaminya. Nah kan ada hadis surga di bawah telapak kaki ibu, al jannatu tahta aqdamil ummahat gitu. Niku hadisnya tidak sahih satu. Tapi secara maknawi napa? Ngirin. Nah, secara maknawi itu hadisnya itu harusnya dipahami secara majazi bukan secara praktek. Secara majazi itu apa? Kita disuruh berbakti sama orang tua. Nanti secara hadis kan disebutkan pada siapa harus berbuat baik, ibumu, siapa lagi ibumu, siapa lagi ibumu, baru yang keempat siapa lagi bapakmu kan gitu kan. Nah, itu secara majazi itu ya kita harus memaknai bahwasanya kebaktian dalam artian pelayanan. Bukan kemudian disujudi ngoten niku. Nah, Abu Janda iki kakine mboke dikumbah, bar dikumbah diombe banyune. Nah, itulah orang-orang jahil kan tidak seperti itu. Makanya kita tidak boleh melakukan seperti itu. Nah, nek sungkem itu gimana? Sekarang pertanyaannya sungkemnya seperti apa? Ada adegan sujud atau menyerupai sujud, rukuk atau menyerupai rukuk kah? Nek ada ya berarti tidak boleh. Ya kalau yang saya lakukan ya cuma salaman sama bapak saya atau ibu saya. Hah? Niko toh, manten niko. Yang tanggal kula mboten angsal. Yang tanggal kula mboten angsal. Tur ngoten niku mboten enten tuntunane. Makanya di dalam pernikahan itu kan yang penting saksi, wali, mahar, ijab kabul sudah. Bahkan yang namanya Abdurrahman ibni Auf itu ketika masuk Madinah niku ten Mekah sugih, masuk Madinah niku ngapunten basa kasare kere ra ndek apa-apa. Kere nyekek. Dipersaudarakan dengan seorang sahabat kaya yang bernama Sa'ad. Sa'ad itu punya kebun banyak, punya istri 2. Ngomong sama Abdurrahman bin Auf, kebunku Mas pilih siji. Engko sing mbok pilih tak keke kowe. Bojoku pilih siji, sing mbok pilih tak pegat. Niku nek sakniki enten sing nawari kula ya belum. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak mau. Tunjukkan saja saya pasar. Ten pasar, begitu dol tinuku dapat untung emas segede jentik, dia melamar gadis Madinah. Gadis Madinah dilamar, gandeng randidit nggih resepsi. Ya sudah enggak resepsi apa namanya? Walimah itu loh, ndak. Cuman orang Arab niku nek nikah pakai gamis putih, enten parfume warna kuning, aromanya khusus gitu. Nggak tahu Bu Indra jualan nggak itu parfum. Kalau ada bagus itu, iso nggo tenger itu. Bojoku parfum iki bar kawin dah. Nah, lewat depan Nabi Muhammad tanya, "Man Abdurrahman gitu kan. Bar nikah toh?" "Nggih ya Rasul." Kemudian Nabi mengucapkan sabda yang sangat terkenal itu, "Aulim walau bisyat." Walimah to senajan mung wedhus siji. Akhirnya kayak nyambung belah wedhus siji buat makan-makan gitu aja. Sesimpel itu Islam itu, enggak nganggo ngidak endok terus dodol dawet. Lah iki sak itu kan sakne ngoten niku to, ngidak endok, dodol dawet, sungkem niki sungkem niku gitu. Ndak perlu Bu. Jenengan kalau sudah ngaos mboten usah ngoten niku ndak perlu. Ya cukup jenengan walimah gitu. Kemarin saya datangi walimahnya namanya Pak Widodo, pemilik pom bensin Banyuanyar itu ya enggak ada gitu-gitu ya. Jadi tamu undangan datang ya mereka sudah di panggung itu untuk foto gitu kan, lagi pokoknya foto gantian-gantian itu loh. Tamu undangan itu datang sudah dipakai meja bunder-bunder niku. Udah, terus sebelah mrikone niku cateringan dobian dari mulai angkringan, dawet, macam-macam gitu kan. Duduk makan, foto pulang, udah sesimpel itu gitu kan.
Simple itu tidak ada apa-apa ya. Bahkan ketika kan biasanya bar foto terus mantuk wonten to. Nah, masih ada yang pengen makan, bar foto balik neh mriku gitu. Nah, niku tuan rumah niku bareng ngeterke tamu-tamune keluar, marani itu meja-meja ini. Sesimpel itu gitu. Dan delalah itu karena tamunya kayak dia kan, jadi di apa namanya di split nonton deh. Ya saya ke jatah pagi gitu, pagi sampai jam 11 gitu. Nah, itu ternyata pas saya ke situ ternyata niku jamaah masjid semua di sini. Nah, mungkin setelahnya mungkin para pengusaha atau apa saya tidak tahu. Sehingga ya yang kayak gitu-gitu yang perlu kita mulai ya. Jadi yang aneh-aneh itu enggak usah. Sehingga ada nyepake sajen lah, apa ngitung dino, ngitung weton, enggak usah. Nanti kalau kita punya salah sama orang tua langsung minta maaf, enggak usah nunggu bodoh, enggak usah nunggu meh kawin lagi sungkem. Wonten malih cekap. Pripun Bu? Waalaikumsalam. Mohon maaf tadi diinformasikan percuma takdir kalau apa ini? Kalau mau masih melakukan kesirikan, kan yang namanya iman itu di dalam hati dan diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Ibaratnya ngeten, jenengan punya garwa suami. Bu, aku tresno karo kowe, ning bar niku mau kerja. Itu kan cintanya palsu gitu. Niki anu nggih di luar konteks kalau sakit apa gitu, tapi maksudnya secara umum gitu. Sehat, di dhuwur, lemu atus kula ya. Glundang-glundung ning omah gah kerja gitu. Ning bola-bali ngomong cinta. Nah, niku nek jenengan sebagai seorang istri piye? Gelem mangan cinta. Lah cinta ki apa ya? Cintanya arem-arem apa-apa ya. Nek brownies cinta itu mungkin masih bisa dimakan gitu. Nah, itu loh maksud saya. Jadi enggak berguna ketika kita mengucapkan la ilaha illallah tapi kita buat sajen. Enggak berguna kita mengucapkan la ilaha illallah tapi kita kedukun, enggak berguna. Makanya jenengan nek mirsani ten YouTube orang yang nyari pesugihan ten Gunung Kemukus itu baca sholawat, baca Al-Fatihah, enggak ada gunanya itu semua. Karena di atas pelanggaran akidah dia justru menodai kalimat-kalimat baik itu. Cekap, nggih. Mboten Bu ini kok cekap? Nggih, alhamdulillah. Kok ketek kok cek penasaran ngono lho. Pripun? Pas mana tuh ada pisang satu. Ya. Saya nggak tahu maksudnya apa tuh, apa sajen apa enggak, saya nggak tahu. Tapi kadang saya pas pulang suka bareng ambil gitu. Kalau sedekah sajennya Kalau itu sajen bukan. Itu hiasan, tapi halo. Niku hiasan, tapi orang Jawa punya filosofi. Gedang ini maknanya, kalau jane ya ora hafal, cuman pernah dijelaskan nih ya. Buat saya ngapain saya ngetik itu gitu loh. Termasuk janur kuning itu maknanya apa, ditekuk gitu maknanya apa, itu ada. Jadi bapak saya dulu waktu belum ngaji itu di kampung itu kalau ada orang kawin itu yang bikin kayak gitu bapak saya. Bapak saya pernah jelasin, tapi terus buat sabar apa tak inget-inget gitu loh. Jadi nek umpama jenengan mengambilnya ya insya Allah ndak apa-apa. Bukan gitu kan, bukan. Nah, menjadi sajen kalau orangnya punya keyakinan nek gak takeke iki nikahane kok ngene ngono, itu jadi khurafat di situ. Itu. Tapi kan kita ndak tahu isi hatinya, jadi ndak apa-apa. Jadi dari awal itu sebenarnya hiasan. Gitu. Dan juga nggak harus ada itu gitu. Jadi umpami jenengan mungkin nikahe putra jenengan, biasanya kan gedang. Terus jenengan mungkin mboten gedang, misal duren ngono kan. Loh, enggak apa-apa. Artinya kan gini loh, umpami loh, barangkali misal jenengan tinggal di satu tempat yang nek ora nek ngono kok jenengan dicibir orang gitu kan. Nah, jenengan untuk mematahkan pemahaman itu enggak apa-apa jenengan pasang wite gedang ning niku mboten gedang, ganti duren, ganti rambutan, enggak apa-apa gitu loh. Jadi walimah nuansa kebon gitu kan. Atau nuansa pasar gede, jadi mau enek niko gapurane tulisane pasar gede gitu. Lebu kok enek kene enek rambutan, enek duren, enek pelem gitu kan. Nah,
Nganggo sing mlebu mboten nggo piring, nggo keranjang. Keranjang blonjo niku lho. Itu, nanti kok ulilane mboten roti, ulilane ya niku wis nggo mulih. Nah, enggak apa-apa. Artinya itu kan sebenarnya walimah itu kan muamalah. Jenengan punya kebebasan. Ketika Nabi mengatakan walimah nganggo wedhus ya ndak harus wedhus. Jenengan belah sapi yo entuk. Ayam nggih angsal ten Betawi. Niku saya punya teman. Saya dulu kepala pengadaan, dia cuma driver. Jadi anak buah saya tuh dia honorer gitu. Ini enggak dalam rangka merendahkan, enggak. Tapi namanya orang Betawi, menikahkan anak itu gengsi banget. Nah, dalam resepsi itu orang Betawi, monggo Ibu. Nah, dalam menikahkan anak orang Betawi itu harus pakai daging. Nah, dia ngitung. Ini kalau undangan segini berarti butuh daging 100 kilo misal gitu. Terus 100 kilo daging dikalikan misal 150 ketemu nih 15 juta misal gitu. Mending tak belikan sapi. Beli sapi. Antase sopir terus niku honorer, pilih beli sapi. Nah, artinya enggak apa-apa, jenengan mau beli sapi, pas penting mboten beli babi ngoten ya. Jadi sapi, kambing, kuda pun enggak apa-apa, kuda itu halal gitu. Nah, misalkan NTB itu mungkin beli kuda gitu. Enggak apa-apa gitu. Artinya gedang-gedang tadi dengan ganti duren enggak apa-apa. Itu cuman muamalah itu. Selama tidak ada keyakinan. Nah, ada keyakinan itu, nah itu yang salah. Oh, kudu gedang, era gedang kok ngene ya. Tapi kalau kembang mayang tuh kayaknya ada. Tadi tuh ada filosofi di dalamnya tadi tuh. Ya jatuhnya sih kalau sajid enggak, jatuhnya lebih ke arah hurufat ini. Hurufat ini. Makanya tadi saya bilang ketika jenengan bertanya sebaiknya kita enggak usah pakai itu. Kita ganti gitu, ganti. Kemarin yang saya lihat dari Pak Widodo itu bagus, enggak perlu pakai gitu. Dia ada daun-daun sing kemelewer gitu ada nih ya ndak kudu gedang, ndak kudu macam-macam gitu. Oh, ndak kudu gitu-gitu. Barangkali nek sing Jawa dodol dawet misal jenengan nanti dodol